kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah di tebalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berada di hari terakhir tahun 2022. Besok kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, mari kita mencoba mengevaluasi dengan melihat film kehidupan kita selama setahun ini. Mungkin tidak bisa lengkap, tetapi kita akan mencoba mengevaluasi garis besar apa yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan pimpin, yang sudah Tuhan berkati, supaya kita lebih kuat memasuki tahun yang baru. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 79. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami melihat apa yang sudah terjadi selama tahun 2022. Inilah peredaran kehidupan kami, putaran film hidup kami, supaya kami melihat kembali dan kami bertekad untuk meninggalkan yang jahat, dan kami bertekad juga untuk memasuki kehidupan yang baru bersama dengan kekuatan baru. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami selalu mengarahkan hati dan jiwa kami hanya kepada Engkau. Kiranya Engkau berfirman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara, film kehidupan ini mau mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang sudah kita alami selama tahun 2022. Mungkin tidak ada orang yang bisa ingat selama setahun ini secara persis. Januari, Februari, Maret apa yang terjadi, kecuali garis-garis besar yang mengungkapkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kita harus belajar untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, terutama untuk memasuki tahun 2023. Jadi kita tekad 2022 yang lama, yang jelek, yang penuh dengan kemuraman itu kita tinggalkan. Dan kita memasuki dengan lebih cerah karena firman Tuhan mengatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi surya pagi dari tempat yang maha tinggi, itulah yang akan menuntun langkah kita memasuki tahun 2023. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya kita mau mengarahkan hati dan mempercayakan diri pada pemeliharaan surya kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin Anda juga pernah melihat dan pernah mendengar peristiwa yang terjadi di sebuah desa kecil di salah satu kota di luar negeri. Ya. Jadi ada sepasang suami istri itu tinggalnya di sebuah desa atau di pinggir kota, ya, agak jauh dari kota. Lalu mereka tinggal sebagai suami istri yang baru akan punya anak setelah beberapa tahun mereka menikah. Nah, lalu sang suami itu kerjanya di kota dan sudah mengambil cuti
pada hari-hari yang ditentukan ketika istrinya akan melahirkan. Ya. Jadi suami itu akan di rumah mendampingi proses kelahiran anak yang sudah ditunggunya. Tetapi pada hari H ketika ditentukan, kemungkinan nanti sore anakmu akan lahir, jadi siang kamu bawa istrimu ke rumah sakit. Pagi-pagi benar, dia mendapat telepon dari kantor yang mengatakan dia harus segera datang. Karena ada urusan penting yang melibatkan dirinya. Karena ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan dan dia harus ikut ambil bagian untuk mengurusnya. Dia kaget, waduh, ini anak-anak kantor mengalami kecelakaan, aku harus ngurus. Tapi bagaimana ya? Sebentar lagi aku akan bawa istriku ke rumah sakit. Dia bingung, dia bimbang. Istrinya juga ikut bingung karena ini anak pertama, lalu mereka tinggal di pinggir kota, ya, jadi agak jauh. Lalu bagaimana? Akhirnya mereka berdua pagi itu berlutut di hadapan Tuhan. Mereka mengarahkan hati kepada Tuhan dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Tuhan menuntun mereka. Inilah hal yang sangat indah. Ketika akhirnya si suami berkata, baiklah, aku akan pergi sebentar, kira-kira nanti menjelang siang aku pulang, dan aku bawa kamu ke rumah sakit. Siapkan dirimu untuk berangkat ke rumah sakit. Dan istrinya mengatakan, baik, saya siap. Jadi mereka sama-sama tenang setelah mereka mengarahkan hati pada Tuhan. Mereka menyerahkan segala pergumulan mereka pada Tuhan. Lalu si suami berangkat. Nah, ternyata sampai di kantor dia sangat terkejut. Peristiwanya tidak sesederhana seperti yang dia pikirkan. Ini bisa sampai sore gitu ya. Lalu dia bingung, tetapi karena dia sudah memantapkan hati untuk menolong, selama dia masih bisa menolong, dia akan lakukan apa yang bisa dia kerjakan. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Menjelang siang memang istrinya sudah merasa perutnya agak sakit dan dia harus segera berangkat. Tapi ditelepon oleh suaminya belum bisa pulang. Lalu istri itu berdoa kembali. Dia minta kekuatan Tuhan, Tuhan tolong atur segala sesuatu lah. Kalau saya harus jalan, ya beri saya kekuatan untuk jalan ke rumah sakit. Dengan tekad itulah, istri itu dengan perut besar, lalu menggendong sebuah koper kecil, dia bongkar lagi koper besarnya, dia ambil beberapa pakaian penting, dia ikat di punggung, lalu dia mulai berjalan. Dengan mulai merasakan mules-mules di perutnya. Nah, apakah Tuhan diam? Tidak. 10 menit setelah dia jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di sampingnya. Seorang perempuan tua yang menyetir mobil itu bertanya, "Hei kamu perempuan yang sudah hamil besar mau kemana?" Dan perempuan hamil ini mengatakan, "Aku mau ke rumah sakit. Tadi pagi suamiku dipanggil karena tugas mendadak." "Oh, bagus sekali suamimu. Dia orang yang konsekuen di dalam bekerja. Oleh karena itu, aku mau bantu kamu. Naiklah ke mobilku." Dan perempuan hamil itu akhirnya diantar oleh perempuan yang sudah usia lanjut sampai di rumah sakit. Sampai ketemu dokter. Sampai perempuan itu bisa lega menunggu waktu kelahiran. Dan perempuan itu pamit. Lalu yang hamil itu mengatakan, "Jangan pamit dulu, tunggu di sini, enggak usah. Aku juga ada kerjaan. Ya, dokter akan mendampingi kamu di sini." Dan ditinggalkanlah perempuan itu. Nah, kita belum kenalan, enggak usah kenalan. Menolong seseorang itu tidak perlu kenalan. Yang penting aku sudah menolong. Sekarang aku mau tengok cucuku. Dan pergilah perempuan itu. Ya, perempuan usia lanjut tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjelang sore, urusan suaminya selesai dan suami itu segera nyusul ke rumah sakit. Lalu anak itu dilahirkan. Jadi sepertinya urutannya itu membuat manusia itu gelisah. Tetapi surya pagi dari tempat yang maha tinggi tahu apa yang akan terjadi. Ada mungkin oleh orang-orang boleh mengatakan itu semacam ujian. Dan dia lulus atau mereka berdua lulus. Bisa juga dikatakan semacam cobaan. Yang penting lulus. Jadi ketika seseorang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka Tuhan yang memimpin kehidupan mengatur segala sesuatu. Tidak kenal dengan perempuan tua, tetapi dengan sukacita diantar ke rumah sakit. Suami bisa ngurus kerjaan,
lalu pulang tepat waktu, dia bisa menunggu kelahiran anak yang sudah ditunggunya ini. Semua akhirnya menjadi baik ketika seseorang mengarahkan hati kepada Tuhan. Apakah tidak penuh pergumulan? Ya tentu saja. Tetapi ketika hatinya terus-menerus diarahkan pada surya pagi yang maha tinggi, surya yang penuh dengan sinar, cahaya keselamatan, cahaya cinta kasih, cahaya kemurahan, cahaya kekuatan, itulah yang memampukan orang untuk bisa merasakan jalan yang sedang ditempuhnya menjadi jalan yang baik. Nah, memasuki tahun yang baru, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita lihat film kehidupan kita di tahun ini, kita tutup yang jelek, kita buka lembaran baru dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Surya, kehidupan yang datang dari tempat maha tinggi, itulah yang akan memimpin kita. Jam demi jam, waktu demi waktu, hari lepas sehari. Arahkanlah hidup kita senantiasa kepadanya. Maka tahun baru akan kita lewati juga atau kita jalani juga dengan penuh kekuatan dan sukacita. Selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat memasuki tahun 2023. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur di tengah perjalanan pergumulan hidup kami yang berat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada saja jalan keajaiban yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh merasakan apa yang sudah lewat di tahun 2022 yang penuh dengan luka akan kami tinggalkan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru bersama dengan semangat karya Tuhan yang baru, sukacita baru. Surya, sang surya kehidupan dari tempat yang maha tinggi yang akan menjadi arahan hidup kami, kekuatan hidup kami, menuntun langkah kami, waktu demi waktu yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Engkau mendengar doa kami, yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap hari